Sagu di Tulehu bisa berjalan sukses dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi rakyat di Tulehu. Kami akan mendukung sepenuhnya dengan program Kampung Sagu ini sehingga sukses dalam melaksanakan kegiatan, terutama untuk kepentingan masyarakat di Tulehu. Iya, jadi saya sebagai Kepala Bidang Distribusi Pangan, saya mendukung proyek perubahan untuk Kampung Sagu yang dilakukan oleh Pak Ismail Tomagola sebagai peserta Diklat PIM 4 Angkatan ke-13. Ya, jadi semoga ini tidak saja menjadi tulisan ketika Pak Ismail menjadi siswa untuk mengikuti pendidikan PIM 4, tetapi ini dapat diimplementasikan dalam pekerjaan nanti sesuai dengan tupoksi dari Pak Ismail Tomagola, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku sangat mendukung dengan proyek perubahan dengan judul Kampung Sagu oleh Bapak Ismail Tomagola. Semoga sukses. Provinsi Maluku terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Jumlah penduduk Maluku 1.611.140 jiwa. Sementara itu konsumsi karbohidrat 108.056 per kapita per tahun di Maluku, atau 78% dipenuhi dari beras, 18% dari umbian, dan 4% dari pangan sagu. Kebutuhan beras untuk Maluku dengan jumlah penduduk 1.611.140 jiwa adalah 174.905 ton per tahun. Produksi kita hanya 85.914 ton per tahun. Kita terpaksa harus pasok beras dari luar Maluku 88.991 ton per tahun. Kampung Sagu sebagai suatu inovasi dan gagasan perubahan. Gagasan perubahan yang diinginkan adalah untuk memberikan solusi terhadap pemanfaatan dan mengembalikan nilai sosial sagu kepada masyarakat Maluku melalui 1. Kampanye pemanfaatan sagu sebagai makanan yang disajikan pada setiap acara resmi pemerintah daerah dan masyarakat. 2. Menciptakan kawasan destinasi wisata, edukasi maupun wisata kuliner. 3. Memberikan motivasi terhadap Gapoktan pengolah tepung sagu untuk terus meningkatkan produksi dan senantiasa menjaga mutu produknya. 4. Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan eksistensi masyarakat adat Maluku. Sekarang kita menuju ke Tulehu, Wai, Tial untuk sosialisasi Kampung Sagu tahun 2017.
sehingga orang sing sabar-sabaran dong pasang itu sing Ada sentral, di sini sentral. iya dia sentralnya di sini. Misalnya orang dari SPB mau jual apa saja mengenai sagu betul-betul masuk situ. Jadi sini itu nanti ada orang mau belajar mengenai sagu boleh, orang mau beli tepung sagu boleh, orang mau makan papeda dan segala macam boleh, mau makan sinole semua boleh di sini. Sehingga kalau ini jadi, ide ini dia jadi insya Allah, dan kemarin kita sudah masuk anggaran di kantor untuk supaya nanti tahap demi tahap kita bikin. Mungkin bapak-bapak yang sagu sudah bisa perlu lagi jual ke jauh, atau bukan perlu lagi bawa bikin sagu hanya untuk makan gitu. Tetapi untuk jual, karena yang lalu pernah ada tepung sagu di sini karena dia macet alat-alat yang ada. Jadi nanti kita harus kembali lagi. Punya ide dan gagasan itu kita bikin kampung sagu di sini. Itu ada pertama, ukurannya pertama, akses masuk di jalan masuk ini bagus. Kemudian yang berikut ada air panas, wisata, tempat wisata air panas. Kemudian yang ketiga luas tadi itu sekitar 80 hektar sagu itu kalau kita kelola dengan baik bisa tumbuh pabrik sagu. Jadi situ sampai nanti ada pabrik pengolahan sagu. Jadi di hamparan itu, kalau misalnya pemerintah negeri itu setuju untuk ide ini, kita bangun kampung ini adalah kampung sagu, tanpa ketong desain juga dia sudah jadi kampung sagu, karena orang sudah kampung sagu daerah sini. Nah itu beberapa hal sehingga kita kemarin kenapa sehampir di Pulau Seram misalnya kita pertimbangkan Tulehu itu lebih bagus karena ada air panas. Kemudian ada air panas, kemudian menurut saya ada orang juga sagu sekarang ini. Dulu orang di bagian lain itu cuma orang tua saya sagu, ternyata anak muda yang sehingga sagu ini dia sudah bukan makanan kelas bawah lah, tapi nanti kalau sampai ada kampung sagu di sini, ada rumah makannya, ada tempat studinya, orang belajar di situ mengenai sagu di situ. Terus ada kan nanti ada gazebo orang makan apa, mau beli mengenai kue dari sagu ada, nanti akan arahnya sampai ke situ. Sehingga kalau dengan begitu berarti ketemu sing rugi ketemu pun sagu, karena ini negeri punya, jadi kan dong kelola negeri punya, atau kelola negeri. Mungkin kalau pribadi kan dia nanti sendiri dia kelola, tapi ini karena negeri punya, jadi ya dia seperti itu. Cara lain. Orang 5 begitu sah. Nah, ini yang lain absen sah. Ya. Ya, yang lain absen do absen. Ibu kah? Salah satu ibu kah? Saya sini. Ibu sini. Mari ibu. Etek. Tiga tinggal di sini. 3 toh? Mari. Sudah. Sini sudah belum? Ibu nama. Tempat beda ya sana. Itu kenapa ide ini muncul? Ide ini muncul terkait dengan pemerintah ini ada undang-undang. Pemerintah daerah bikin peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang pengelolaan sagu. Oleh karena dari pemerintah daerah punya peraturan daerah nomor 11 itu, maka beta datang nomor 10 itu, maka beta datang untuk dengan satu gagasan besar membuat satu kampung sagu. Jadi nanti akan didesain kampung itu menjadi penganan sagu semua di situ. Dan ada rumah makan di situ, ada rumah makan, ada tempat santainya. Jadi nilai sagu itu sudah mulai tinggi. Sekarang ini kan bergeser, orang lebih banyak konsumsi beras ketimbang dia konsumsi sagu. Orang lebih banyak makan nasi ketimbang dia makan sagu. Padahal sagu itu saat ini dia merupakan salah satu makanan yang bisa menghilangkan atau mencegah penyakit diabetes, penyakit gula darah itu dari, bahkan ada yang namanya penyakit autis itu bisa dengan
dia konsumsi sagu. Anak itu punya gerakan terlalu banyak, dikasih sagu macam dia akan taruh setiap saat itu secara rutin dikasih sagu. Karena itu sagu itu sudah dianggap remeh lain, baik dia itu sebagai yang dibuat dalam bentuk tumang, dan sekarang dia sudah bisa pakai dengan dibuat dalam bentuk tepung sagu. Tinggal kalau orang solid punya adat sini, tinggal dibuat, kemas bagus, dijual di kampung sagu itu. Dan investasi untuk itu beta sudah berusaha untuk menyusun dia punya RAP, dan sudah nanti dibiayai oleh Dinas Ketahanan Pangan yang ada di Provinsi Maluku untuk nanti ketong bangun infrastrukturnya. Lalu dia punya rumah makan itu pun sen pakai tembok nanti, semua dari sagu. Dia pun atap dari atap rupiah, dia pun dinding dari sagu, bahkan meja pun akan dibuat dari sagu. Ini berarti bahwa ketong mengangkat derajat pangan lokal sagu di Provinsi Maluku yang senantiasa ketong ini bangga-bangga akan. Saya kira itu Bapak-Bapak, itu kenapa beta datang sosialisasi para Bapak-Bapak ini. Doa beta supaya program ini bisa dia berhasil, dan Bapak punya sagu, ketong mencintai sagu, bisa dijual ke Tulehu, dan di situ nanti akan rame. Beta begini, ini satu ide, satu gagasan yang memang sangat luar biasa kalau ketong lihat dari modelnya. Ini kampung sagu. Jadi beta itu punya gagasan untuk membuat satu kampung itu, satu pelataran, satu hamparan itu sebagai satu kampung sagu. Jadi kampung sagu ini dia punya, orang bilang dia punya konsep, dia punya cara itu. Kalau orang mau makan sagu, maka dong pilih tanpa itu. Kalau orang mau belajar mengenai sagu, dia pergi ke situ belajar pukul sagu. Toh generasi di bawah ini nanti akan tahu pukul sagu. Karena apa? So ada mesin. Toh bahkan orang pun tahu bahwa yang mana sagu, mana ialah sagu gitu. Nah, kenapa gagasan ini muncul? Gagasan ini muncul dalam rangka untuk pertama, kawasan ini nanti akan jadi kawasan wisata. Istilah orang besar itu wisata destinasi wisata edukasi. Toh, wisata edukasi itu artinya wisata pendidikan di situ. Jadi orang, lalu kenapa, pertanyaannya kenapa kita bikin itu gagasan itu muncul terus ada di daerah seputar air panas itu Tulehu, karena orang sering piknik ke situ. Kemudian ada rumah makan yang namanya Singgadolo, tapi rumah makan itu ada di sebelah, ada di kampung Tulehu. Nah, kalau misalnya kampung sagu ini rampung, maka rumah makan itu akan dia bergeser ke tempat itu. Jadi orang mau pilih air panas, dong singgah makan papeda di situ. Dan di situ hanya papeda saja. Padahal konsepnya itu bukan hanya papeda, tapi bisa ada sinole, bisa ada lain-lain dari sagu. Nah ini yang nanti menjadi catatan bahwa di kampung sagu ada yang kayak begitu. Kemudian rumah makan itu didesain semi modern. Kenapa? Dia pembangunan itu masih dari sagu. Dia pun atap masih atap rumbia nanti, dia pun dinding masih rumbia. Bahkan mungkin dia punya meja dan kursi itu, dia punya dinding itu masih dari gaba-gaba. Dia punya meja itu juga dari gaba-gaba. Itu nanti akan terjadi seperti itu. Bahkan mungkin di atas mejanya itu ada dia bekas dari dia punya sagu kulit itu juga bisa dibuat dinding. Dia semua serba sagu. Nah ini konsepnya seperti itu. Ini ide ini kita sampaikan dan sudah kita seminarkan ide ini di hadapan beberapa orang untuk dinilai bahwa memang orang sangat setuju. Oleh karena itu hari ini kita datang sosialisasi di daerah sini, daerah Tulehu, Tial dan Wai, itu menunjukkan bahwa ini daerah-daerah penyangga. Kalau Bapak Ibu
bikin sagu saya sini bisa dijual di sana. Tapi tentunya nanti ada kemasan. Nah, kalau ini dia masuk ke solid, tentu solid tanggulangi kemasannya lebih bagus sehingga penampilan dari sagu itu dia akan menarik untuk papeda. Papeda. Umi masih mau makan papeda? Kenapa mau makan papeda? Karena papeda kan salah satu makanan khas dari Maluku dan papeda itu juga banyak mengandung protein yang bisa baik karbohidrat. Terus papeda juga bisa menjadi salah satu sumber pangan yang bisa mengganti beras. Jadi harus dibudidayakan lah untuk melestarikan katong anak muda buat bisa makan papeda. Oh ya, oke. Umis, bagaimana? Kamu merasa tadi enak? Enak. Enak ya? Iya. Apalagi kalau pakai ikan kuah kuning. Oh, ikan kuah kuning sadabe. Iya. Ini teman-teman ada siapa nih? Ada Nanda. Ada siapa? Nisa. Sabila ya? Oh, Nisa. Sabila. Oke, Nisa. Nisa tuh tadi makan papeda semua? Iya. Iya, oke. Gimana rasanya? Enak? Enak ya? Iya. Enak. Terus harapannya untuk Umi, harapannya dengan makanan pokok di Maluku terkait papeda ini, maunya apa gitu? Harapannya generasi muda Maluku senggengsi buat makan papeda. Lebih banyak lagi generasi Maluku mau melestarikan supaya makan papeda. Oh gitu. Iya. Oh, ini duta ASEAN ternyata. Jadi teman-teman semua, ini Umi adalah duta ASEAN pelajar ya? Iya. Duta pelajar di ASEAN. Dan jarang-jarang loh duta pelajar makan papeda ya. Jadi duta pelajar saja mau makan papeda, apalagi ketong masyarakat Maluku asli. Harusnya ketong lebih support makanan khas Maluku, yaitu berapa lama untuk jualan ini? Sudah lama, puluhan tahun ya? Puluhan tahun, oke. Selama ini biar rame anak muda atau orang tua? Penggemarnya anak muda, orang tua ya. Itu biasanya datang tuh dari mana saja? Setahu ibu? Dari Bula, dari banyak. Oh, banyak. Oh, dari setiap orang yang datang pasti singgah ke sini. Makanya dia Pokoknya asli dulu. Oh, semua asli. Ya, memang ini makan sudah paling top ya di sini. kan kalau dong makan kita tanya ibu dong dari mana, makasih renang gila. Ibu di sini sajikannya menu apa saja? Maksudnya Menunya ya. Menunya ikan kuah, ikan bakar, sayurnya ulang-ulang, udangan, bunga pepaya. Rebusnya itu ada tasbih. Boleh tahu ibu dapat stok sagu dari mana? Bisanya dari sini. Oh, dari sini. Saudara sini ada jual. Jadi ibu ketemu rencana mau bikin kampung sagu di Tulehu. Ibu pendapat bagaimana dengan kampung sagu? Rencananya mau bikin sini di Tulehu. Iya bisa. Bagus seperti itu. Kan baru-baru kan Pak sudah ini di sini tuh di bawah sana. Harapan ibu terkait papeda, makanan khas dari sagu dan lain-lain, gimana ibu berharap? Papeda, sagu. Sagu saja yang ada. Nasi luar ada. Yang lain-lainnya ada. Saya kira cukup ya, cukup Pak. Oke. Jadi
Jadi tadi ketemu wawancara singkat dengan Ibu Kasum Pari ya, terkait dengan untuk warung di sini, pelanggan dan lain-lain. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan sate.